Terima kasih Anda masih bersama Berita Satu Sore. Kita juga masih bersama dengan Ketua KPU, Bapak Hasyim Asyari. Tadi saya tanya, Pak, apa sih perbedaannya antara sistem proporsional terbuka dan juga sistem proporsional tertutup? Tapi dalam konteks KPU memang bukan sebagai penentu ya untuk menentukan sistem pemilu ini berubah atau tidak. Betul. Karena KPU pasif, bukan sebagai positive legislator ataupun negative legislator. Iya. Jadi yang penting kita ketahui bersama adalah sistem pemilu itu yang menentukan adalah pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang kalau di Indonesia ya menurut konstitusi kita adalah DPR. Dan kemudian dibahas bersama dan disetujui bersama dengan Presiden. Jadi yang namanya sistem pemilu adanya di undang-undang. KPU posisinya sebagai pelaksana undang-undang. Jadi sistem pemilunya mau model apa saja, mau sistem apa aja, KPU itu nggak ada istilahnya no debate lah. Pokoknya sistemnya ini kerjakan gitu kan. Jadi dengan begitu apa yang saya sampaikan kemarin itu bukan kemudian KPU menginisiasi sistem proporsional tertutup, salah besar kalau ada yang berpendapat begitu. KPU tidak ada kepentingan juga untuk menentukan itu. Nggak ada kepentingan, mau serentak, mau tidak serentak, mau proporsional terbuka, mau proporsional tertutup. KPU ini sekali lagi pelaksana undang-undang. Nah karena ini undang-undangnya sedang diuji materi, di judicial review ke Mahkamah Konstitusi, maka sekali lagi ya karena tugas KPU itu menyampaikan perkembangan informasi kepemiluan termasuk situasi-situasi uji norma tadi, ya kami sampaikan. Dengan tujuan apa? Supaya para pihak ya terutama partai politik, aktivis partai politik itu bersiap, menyiapkan mental gitu. Bahwa ada situasi ini. Kalau ada situasi ini kan kita nggak bisa memprediksi. Karena situasi yang sudah-sudah ya. Kayak soal pendaftaran partai misalkan. MK pandangannya berubah misalkan. Penataan dapil, MK pandangannya berubah atau berbeda dengan undang-undang. Nah yang ini yang tentang sistem pemilu 2009 yang pernah membuka sistem pemilu proporsional tertutup jadi terbuka MK. Berarti kan ada kemungkinan kan Mahkamah Konstitusi dua kemungkinan mempertahankan proporsional terbuka sebagaimana norma di undang-undang atau menutup sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup gitu. Ini sepenuhnya wewenang MK dalam situasi itu. Sehingga KPU sekali lagi apapun ya, kalau undang-undangnya tetap ya KPU tetap bekerja tunduk sebagaimana norma yang di undang-undang. Kalau tiba-tiba normanya dibatalkan MK ya kita ikut apa putusan Mahkamah Konstitusi. Perlu dijelaskan juga mungkin Pak Hasyim. Jadi yang punya wewenang untuk menentukan sistem pemilu itu siapa? Sebetulnya untuk sistem pemilu yang punya wewenang menetapkan adalah pembentuk undang-undang. Karena sistem pemilu itu penempatannya ya menganut sistem pemilu apa, lalu teknikalitasnya kalau sistem pemilu yang dianut begini, bagaimana, itu ada di undang-undang pemilu gitu. Dan KPU ini yang kewenangannya diberikan dan berdasarkan dari undang-undang pemilu itu yang sudah dibentuk itu. Betul. Gitu. Tidak menentukan perubahan dari sistem pemilu itu sendiri begitu Mbak. ya? Bukan pasif begitu ya? Kami ini di KPU paham lah yang namanya batas-batas tugas, batas-batas wewenang. Tidak mungkin kami bekerja atau jangankan bekerja, berpikiran lah mengerjakan sesuatu di luar wewenang itu nggak ada. Sekali lagi niat saya pribadi, kami di KPU niatnya adalah menyampaikan perkembangan informasi. Sekali lagi karena bingkai acaranya adalah catatan akhir tahun 2022 dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Sesuai tugasnya itu sosialisasi juga saat Iya itu. betul. Terakhir Pak Hasyim, kita juga di Universe ada kawal pemilu. Karena kita semua harus sama-sama juga berkontribusi. Saya hadir waktu peluncurannya. Betul sekali Pak, untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Pesan untuk kita semua, media, termasuk masyarakat juga, agar tidak mudah juga termakan isu-isu yang simpang siur, juga bisa sama-sama mendukung pesta demokrasi ini supaya sesuai dengan. Saya kira begini ya, bagi saya ya, dengan perkembangan diskusi yang ramai, hangat tentang pembahasan sistem pemilu ini, dengan katakanlah dimulai dari statement saya soal ada perkembangan judicial review dan kemudian ramai jadi perbincangan di media, saya mensyukuri Mbak. Itu artinya apa? Orang lalu aware, oh pemilu ada ini, pemilu jalan. Karena kan banyak isu nih, pemilunya jadi apa enggak, mundur apa enggak, tunda apa enggak. Begitu orang memperbincangkan pemilu di arena publik, bagi saya hikmahnya ya, berarti pemilu jalan terus sesuai dengan juga gitu ya, pemilu jalan terus sesuai dengan jadwal. Yang kedua, orang-orang terutama tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai politik menjadi aware, menjadi sadar bahwa ada situasi yang dihadapi pemilu ini. Karena apa? Nanti mekanisme pencalonan Mbak, ketika
Mei didaftarkan ke KPU, berarti kan ini di internal partai mulai seleksi calon lah ya kira-kira, mulai rekrutmen dan seleksi calon. Itu mekanismenya kan pasti akan berbeda ketika sistem proporsional terbuka dan tertutup. Sistem proporsional terbuka itu kan desain surat suara selain tanda gambar partai, nomor urut partai, nama partai, ada nama-nama calon. Nama Hasyim Asyari ada di situ. Kalau milih Hasyim, coblos Hasyim misalkan. Mbak Stefani, kalau mau milih Mbak Stefani, ada nama Mbak Stefani, coblos nama Mbak Stefani. Itu kalau sistem proporsional daftar calon terbuka. Kalau sistem daftar calon tertutup, itu dalam satu surat suara desainnya hanya tanda gambar partai, tidak ada nama calon di situ. Bedanya di situ. Sehingga dengan begitu nanti ke formula yang keempat ya, ini kan nanti mekanisme pencalonan pasti berubah. Kemudian metode pemberian suaranya nyoblos partai atau nyoblos calon juga berubah. Electoral formula atau rumus siapa yang jadi juga berubah. Kalau daftar calon terbuka, proporsional daftar calon terbuka, penentuan yang jadi saya atau Mbak Stefani kan tergantung suara kita lebih banyak yang mana, ya kan? Kalau sistem proporsional tertutup, kita kan nggak ada orang milih nama kita kan, kemudian yang menentukan siapa yang jadi nomor urut yang menentukan siapa? Partai kan. Nah situasinya ada perubahan ke situ. Dengan begitu partai kan mengatur strategi bagaimana mekanisme pencalonan ini. Makanya partai kemudian memberikan tanggapan yang ramai dan kemudian memberikan respon yang hangat. Itu karena di internal partai pasti berpengaruh di bagian awal mekanisme pencalonan. Tapi sekali lagi KPU tidak ada kepentingan untuk menentukan, kita tunggu hasil dari MK. Nah, sekali lagi KPU ini pelaksana undang-undang lah. Siap. Apapun kata undang-undang kita laksanakan. Baik. Kalau undang-undangnya di judicial review, apa kata putusan MK kita laksanakan. Baik. Terima kasih banyak Pak Hasyim Asyari sudah bergabung dan hadir di studio BTV. Salam sehat Pak Hasyim. Kita jeda dulu, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama Berita Satu Sore.